Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghammam bi ghammil likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Wallahu khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu ketika kamu melarikan diri dan tidak menoleh ke belakang kepada seorang pun, padahal Rasul memanggil kamu dari bagian paling belakangmu. Kemudian dia menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, supaya kamu jangan berduka cita tentang apa yang telah luput darimu, dan jangan pula bersedih tentang apa yang telah menimpamu, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Tafsir nomor 504. Kata-kata itu menunjuk kepada peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud saat kaum muslimin diserang dari belakang dan dari muka, dan barisan mereka menjadi berantakan. Dalam kekalutan itu banyak dari antara mereka melarikan diri ke berbagai jurusan. Mula-mula ketika mereka mendengar bahwa musuh datang dari belakang, mereka balik kembali untuk menyerang musuh. Tetapi ketika itu kebetulan satu pasukan muslim yang besar datang dari arah itu juga. Dalam keadaan kacau balau itu, orang-orang muslim itu sendiri disangka musuh oleh kawan, lalu diserang. Begitu besar kekacauan dan kekalutan itu, sehingga bahkan suara Rasulullah SAW pun tidak terhiraukan. Tafsir nomor 505. Rasulullah SAW telah menempatkan satu regu pemanah di atas bukit. Mereka meninggalkan pos mereka sebelum waktunya karena menyangka bahwa kemenangan telah tercapai. Akibatnya, kemenangan yang hampir diraih kaum muslimin itu berubah menjadi kekalahan. Hal ini tentu saja menimbulkan kesedihan pada mereka. Itulah kesedihan pertama. Kesedihan kedua atau berikutnya ialah yang dirasakan mereka ketika mendengar kabar angin bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur demikian kesedihan karena laporan palsu tentang wafat Rasulullah SAW, atau kesedihan kedua harus datang sesudah kesedihan pertama oleh kekalahan yang telah diderita kaum muslimin
agar kesedihan yang kedua menghilangkan pengaruh kesedihan pertama karena melihat Rasulullah SAW ada dalam keadaan selamat. Kata-kata gomam bigommim juga berarti kesedihan di atas kesedihan. Tafsir nomor 505a. Kata-kata apa yang telah luput darimu berarti kemenangan yang hampir ada dalam genggaman kaum muslimin, dan apa yang telah menimpamu berarti kemalangan yang diderita mereka dan kerugian orang-orang muslim yang syahid. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatun nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna Kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Kemudian setelah kesedihan itu Dia menurunkan kepadamu rasa aman, suatu kantuk yang meliputi segolongan di antaramu, sedangkan segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar mengenai Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kami suatu bagian kekuasaan dalam urusan itu? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak dinyatakannya kepada engkau. Mereka berkata, sekiranya kami memiliki suatu bagian hak menentukan dalam urusan itu, niscaya kami tidak terbunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu tetap tinggal di rumah-rumahmu, niscaya orang-orang yang terhadap mereka telah diwajibkan berperang, mereka itu akan keluar juga ke tempat-tempat kematian mereka. Supaya Allah melaksanakan keputusannya dan supaya Allah menguji apa-apa yang ada di dalam dadamu dan supaya Dia membersihkan apa-apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada. Tafsir nomor 506. Yang dimaksud dalam ayat ini pun adalah perang Uhud.
Abu Talhah radhiyallahu an berkata, aku mengangkat kepalaku pada hari Uhud dan perlahan-lahan menengok ke sekitar, dan pada hari itu saya lihat tiada seorang pun di antara kami yang kepalanya tidak menunduk karena kantuk. Karena tidur atau kantuk itu sebuah ciri rasa aman dan tentram dalam hati. Al-Quran menyebut peristiwa itu sebagai rahmat ilahi. Sudah terang bahwa peristiwa itu terjadi ketika galau pertempuran benar-benar telah selesai dan orang-orang muslim kembali ke bukit yang dekat. Tafsir nomor 506a. Yang diisyaratkan ialah orang-orang munafik yang telah meninggalkan diri di garis belakang di Madinah. Mereka lebih mementingkan keamanan mereka sendiri daripada kehormatan Islam dan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin. Kata-kata niscaya kami tidak akan terbunuh di sini yang datang beberapa baris kemudian berarti bila kami mempunyai hak suara dalam memutus perkara dan bila saran kami telah diterima, maka kami ialah saudara-saudara kami tidak akan mati terbunuh dalam pertempuran. Kalimat itu merupakan sindiran bahwa kaum muslimin sudah berbuat bodoh dengan bertolak ke medan perang melawan musuh yang jauh lebih kuat. Sedang mereka, kaum munafik, telah berbuat bijak menahan diri dari ikut berangkat bersama mereka. Menurut gaya bahasa Al-Quran, bunuh diri sendiri kadang-kadang berarti membunuh saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya. Tafsir nomor 506b. Qatl telah dipakai di sini dalam pengertian qital, ialah pertempuran. Lihat surah kedua ayat 192 dan Jarir pada surah ketiga ayat 155. Tafsir nomor 506c. Kata tempat-tempat kematian telah dipakai di sini menunjuk kepada sifat hina lagi pengecut kaum munafik di satu pihak dan kepada kesetiaan dan ketabahan orang-orang mukmin di pihak lain. Kata itu mengingatkan orang-orang munafik bahwa sementara mereka melarikan diri dan pulang ke Madinah dengan berpikir bahwa perang dalam keadaan demikian berarti pasti mati. Demikian pula orang-orang mukmin mempunyai keimanan yang tangguh bahwa sekalipun mereka itu orang-orang munafik sejak awal tidak ikut serta, mereka orang-orang mukmin akan dengan gembira berangkat ke medan pertempuran atau tempat kematian. Seperti anggapan orang-orang munafik. Semua hal itu terjadi agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang-orang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi Quranmu ini